pelapor dalam hal ini kakak korban juga mengirimkan surat kepada penyidik bahwa laporan tersebut dicabut karena sudah ada perdamaian antara korban dan pelapor terkait dengan kasus yang di Pasar Minggu, salah satu perusahaan spa di Pasar Minggu tersebut. Itu ada dua kasus ya yang kita tangani. Yang pertama kasus terkait dengan kematian dia korban itu sendiri. Kan kita harus melakukan penyelidikan secara mendalam, memastikan bahwa korban ini meninggal karena apa, ada unsur pidana atau tidak. Nah itu kita harus menunggu hasil otopsi dari Puslapor Polri. Kami juga mengirimkan surat decoder CCTV untuk dilakukan pengecekan secara ahli untuk bisa memastikan aktivitas yang bersangkutan pada saat sebelum dan setelah dia ditemukan meninggal dunia. Jadi untuk sampai saat itu kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Terkait dengan hal itu ada juga kasus yang dilaporkan oleh saudara kandung daripada korban, di mana diduga ada perusahaan pekerja yang mempekerjakan korban ini melanggar hukum, yaitu memperkerjakan anak di bawah umur. Ya. Jadi undang-undang yang dilanggar itu undang-undang terkait dengan perlindungan anak dan undang terkait dengan TPPO, tindak pidana perdagangan orang ya. Terkait dengan hal itu juga masih dalam tahap penyelidikan. Untuk saksi-saksi yang sudah kami periksa sampai saat ini ada berjumlah 20 orang saksi dan pihak perusahaan yang berkaitan dengan saksi ini pada saat rekrutmen sampai dipekerjakan juga sudah kami ambil keterangan. Jadi sistemnya kami jelaskan bahwa saksi ini dia mendapatkan informasi dari media sosial terkait dengan lamaran pekerjaan dan selanjutnya dia mendaftar dan dia diantar ke diterima dengan menggunakan identitas yang dia sampaikan. Kami sampaikan di sini bahwa memang dari barang bukti yang dapat kami amankan sampai saat ini, dia pada saat mendaftar itu diduga dia menggunakan identitas palsu. Jadi dia menggunakan identitas kakaknya sehingga umurnya itu bukan di bawah umur atau 14 tahun, tetapi umurnya itu sudah 21 tahun. Nah ini masih kami melakukan pendalaman lanjutan. Terkait dengan hal itu juga kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap keluarga korban. Namun pada tanggal 13 Oktober itu pelapor dalam hal ini kakak korban juga mengirimkan surat kepada penyidik bahwa laporan tersebut dicabut karena sudah ada perdamaian antara korban dan pelapor. Namun dari penyidik kami akan berpegang teguh pada peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2001, apakah kasus ini dapat diselesaikan secara RJ atau secara keluargaan ataukah tidak. Terkait dengan itu kami sampai dengan saat ini masih tetap melakukan penyelidikan. Kami akan memanggil atau mengundang klarifikasi karena ini masih dalam tahap penyelidikan, mengundang klarifikasi pihak-pihak terkait dengan identitas yang digunakan oleh korban, yaitu kakak korban. Kondisi masih sakit sehingga nanti kalau setelah sakit baru yang bersangkutan hadir di Polres Metro Jakarta Selatan. Kami jelaskan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan sampai dengan saat ini oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Artinya walaupun pihak pelapor mencabut laporan dari Polres tetap melanjutkan kasus ini, Pak? Ya, itu kami belum bisa pastikan dilanjutkan atau tidak. Kita akan berpegang teguh pada hukum yang berlaku dan SOP yang berlaku di pihak kepolisian. Karena kan ada syarat-syarat kasus ini dapat diselesaikan secara RJ atau tidak, itu kan ada syarat-syaratnya. Nanti kita akan pelajari terus dulu, pendalaman terus terhadap barang bukti dan keterangan saksi yang ada yang kami kumpulkan sampai dengan saat ini.